Limpahan anugerah air dari Tuhan Yang Maha Esa adalah rezeki yang selalu menyertai kesuburan di bumi pertiwi. Warna hijau terhampar sepanjang mata memandang. Suara-suara kicauan aneka spesies burung berpadu dengan bunyi air mengalir dan ditambah sejuknya aroma udara pedesaan menyajikan kualitas oksigen yang sehat. Ini adalah salah satu nikmat yang mestinya kita butuhkan. Selada tumbuh di mana-mana, memberikan sajian sayur yang bergizi. Masih dapat kita saksikan kerbau-kerbau yang bekerja sama dengan petani untuk membajak sawah. Petani di sini bukannya tidak mengenal mesin pembajak sawah. Mereka bukan anti modernisasi, namun ada satu kesatuan rasa yang lebih melekat ketika sawah merasakan tubuhnya dijamah oleh kerbau-kerbau itu. Pohon-pohon kelapa tumbuh di mana-mana dan kita semua pasti tahu manfaat dari kelapa. Desa Kemiren, desa yang tenang, menyejukkan hati. Salah satu hasil hutan yang banyak yaitu bambu. Hasil bambunya dibuat beraneka ragam kerajinan, terutama untuk pembuatan dinding rumah. Ada beberapa macam kesenian yang ada. Ada kuntulan, ada mocoan lontar. Darong, gandrung, burdah. Sebagai orang yang peduli dengan adat istiadat, ingin tahu ada apa di dalam Kemiren. Salah satunya pengantin adat yang akan kami tampilkan untuk Anda semua. Masyarakatnya juga masih sangat menghargai adat istiadat. Masyarakat Osing Kemiren mempunyai hubungan sosial kekerabatan yang erat sifatnya. Sukarela, solidaritas. Inilah yang menjadi sumber spirit gotong royong yang sangat tinggi. Masyarakat Kemiren memiliki tradisi yang dinamakan malabot, yaitu bila ada acara hajatan tetangga atau saudara, mereka membantu dan membawa buah tangan, dapat berupa beras, gula, kelapa, pisang, dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam acara hajatan. Sebuah pemandangan khas tentang kegotong royongan, warisan luhur, nilai-nilai budaya Nusantara sedang berlangsung. Ibu-ibu sedang duduk menata daun pisang untuk bungkus jajan atau lapisan makanan. Tak dapat dipungkiri, aroma atau rasa makanan yang dibungkus daun pisang pasti sedap.
pada sebuah bangunan kayu semacam gazebo. Kelompok ibu lainnya berkumpul memutik daun kangkung untuk lauk sayur. Kangkung sebanyak itu tentu saja cepat diputik bila dikerjakan bersama. Emak-emak sepuh tak mau ketinggalan berpartisipasi. Sebuah kuali cukup besar bersandar di atas tungku dari batang pohon pisang. Dalam istilah desa Kemiren disebut benggahan gelebuk gedang. Para emak-emak sepuh kampung ini sangat terlihat anggun dengan busana kebaya. Berjari kain batik, mereka juga bekerja membuat jenang secara berkelompok. Karena membuat jenang cukup memakan waktu sampai beberapa jam. Dan menjadi pemandangan yang sangat indah ketika puluhan ibu-ibu cantik ini berkumpul pada masing-masing kelompok membuat kudapan secara bersama-sama. Sebagai wanita, mereka juga berusaha ingin tampil cantik dengan pakaian dan perhiasan berupa cincin, gelang, dan anting-anting. Tangan-tangan wanita cantik ini lincah dan terampil dalam membuat bulatan-bulatan jajan mendut lalu membungkus jajan dengan daun pisang. Berbenah dan mempercantik lokasi rumah yang menjadi tempat berlangsungnya hajatan pernikahan dua warga desa Kemiren ini berlangsung dengan hikmat. Karena partisipasi warganya dilakukan atas dasar rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Mereka bekerja atas dasar sinergitas yang mutualis. Apalagi ketika kedua calon mempelai datang menemui warga yang datang membantu memberikan ucapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi yang tulus dan ikhlas. Satu persatu disalami oleh kedua mempelai. Tak ada yang ketinggalan, semuanya diberi penghormatan dan penghargaan oleh kedua calon mempelai. Calon mempelai benar-benar memahami apa artinya memberi penghormatan kepada orang yang lebih tua. Dan baginya, seluruh bapak ibu warga desa Kemiren adalah orang tua mereka juga. Ini pemandangan yang sangat mengandung kearifan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Hari sudah siang, tak terasa bekerja dari pagi tadi dengan suasana kebersamaan juga telah menyerap banyak energi. Dan ibu-ibu yang bertugas memasak di dapur telah merasa waktunya untuk menyuguhkan sajian makan siang. Nasi, sayur, dan lauk daging dimasukkan ke piring-piring yang sudah disiapkan untuk diangkat dan dibagikan kepada ibu-ibu yang bekerja membuat keperluan hajatan pengantin. Mereka rehat sejenak, menikmati lezatnya hidangan makan siang. Para wanita membawa sajian makan siang, jangan sampai ada yang terlewat. Sementara mereka semua rehat setelah menikmati makan siang, ternyata ada pula ibu-ibu lainnya yang juga menyiapkan bingkisan yang akan ditaruh ke tempat becek, berupa jajan dari pemilik hajatan. Satu persatu diisi dan juga dibantu oleh anak wanita yang menjelang remaja. Keistimewaan rumah kayu berdinding bambu di desa Kemiren juga ternyata bisa dipisahkan dari tiang rumah. Ruang seketika terlihat luas tanpa ada sekat. Jenang yang sejak beberapa jam lalu terus diaduk, sekarang airnya sudah menguap. Hasil jenangnya sudah terlihat.
Tak siap-siap emak sepuh ini mengaduknya dengan segala kesabaran dan ketelatenan. Ibu tuan rumah tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan memohon agar mereka berkenan kembali esok hari. Waktu malam telah datang. Bila pagi sampai siang para ibu-ibu yang datang, di malam ini para lelaki baik yang masih bujang atau yang sudah menyandang status bapak-bapak hadir untuk ikut memberikan dukungan moral agar hajatan pernikahan yang akan berlangsung dengan baik dan selamat. Para lelaki berkumpul di ladang belakang rumah. Mereka bekerja sama dalam pemotongan sapi. Karena ibu-ibu tetangga yang datang dari berbagai dusun di desa Kemiren juga sudah pada berdatangan dan langsung mengambil peran masing-masing dalam memasak dan membuat adonan jajan. Paha depan dan belakang yang sudah dipotong langsung dibawa ke rumah yang punya hajat. Daging yang masih sangat segar sekali itu langsung diiris bagian per bagian untuk diolah menjadi menu yang pasti lezat. Para lelaki yang sehabis bersama-sama memotong sapi dipersilahkan oleh sohibul hajat menikmati kopi pagi, bercengkerama satu sama lain. Para pemusik gamelan juga sudah hadir menata alat musik masing-masing. Gangsa, ponang, sarang, selenteng disetel agar nadanya pas dan tidak terdengar falas. Siap menghibur orang-orang yang akan bekerja mempersiapkan acara pernikahan yang akan berlangsung besok pagi. Tradisi musik karawitan adalah seni gamelan dan seni suara bertangga nada sledro dan pelet. Istilah karawitan berasal dari kata rawit yang berarti halus dan lembut. Karawitan berarti keselembutan, perasaan yang terkandung dalam seni gamelan. Bagi saya, using adalah pusaka. Di using ini saya menemukan hal-hal yang ideal yang justru bisa kita jadikan nilai-nilai dari karakter using ini bagi masyarakat ke depan. Ada tantangan-tantangan untuk mengembangkan, menghidupkan, mendinamiskan lagi kebudayaan using itu agar lebih survive di masa mendatang. Budaya using ini memiliki potensi yang besar untuk bertahan di depan, tinggal bagaimana kita mensosialisasikan nilai-nilai itu kepada generasi yang akan datang. Yang saya maksud nilai-nilai itu adalah kekayaan simbolik, kekayaan filosofis yang dimiliki oleh masyarakat using, yang sementara sekarang itu lebih dimaknai sebagai simbol benda menjadi kepada simbol nilai, menjadi nilai yang bisa dimaknai dan diserap oleh generasi muda.
masyarakat Kemiren lebih mengutamakan kerukunan, kegotong royongan. Dia masyarakat Kemiren seakan-akan tidak punya permasalahan yang berat, karena semuanya akan dipikul bersama. Karena dia memang suka gotong royong. Boleh kita saksikan, di saat orang Kemiren punya hajat, semua warga masyarakat itu ngumpul di situ, mengerjakan apapun yang ada di situ, yang merupakan kebutuhan dari hajatan itu, dikerjakan bersama-sama warga. Tidak pandang bulu si kaya, si miskin, semuanya saling bekerja sama. Hari telah siang. Kali ini, hiburan yang menemani aktivitas warga dalam menyiapkan pernikahan dihibur dengan sajian pertunjukan wayang. Ini benar-benar hari yang indah. Penat dan capek rasanya tidak sempat mampir karena kecakapan sang dalang, pengerawit, dan dua pesinden cantik mempertunjukkan kepiawaiannya menyajikan cerita epos wayang yang dipertunjukkan. Bahkan anak-anak dan remaja juga menikmatinya. Nyandi parane doalane akeh banget tuh. Bocah edan banget iki. Seperti hari sebelumnya, waktu sudah menjelang sore dan para warga yang hadir di tempat Sohibul Hajat harus pulang. Pekerjaan di rumah juga sudah menanti. Tradisi menitipkan oleh-oleh untuk orang di rumah kembali diberikan oleh tuan rumah. Kesenian ini berupa pujian serta sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Al-Barsanji karya Syekh Ja'far Al-Barsanji bin Hasan bin Abdul Karim. Musik pengiringnya sejumlah rebana berbagai ukuran. Konon nama gembrung itu diambil dari bunyi rebana yang paling besar yang berbunyi brung bila ditabur. Kesenian ini bisa ditemui saat acara hajatan, seperti pengantin atau upacara tradisi kehamilan 7 bulan. Syair-syair yang dilantunkan tidak hanya diambil dari kitab Al-Barsanji, namun juga lagu-lagu Osing yang mengandung unsur dakwah. Hari pernikahan telah tiba. Acara diawali dengan sarapan pagi bersama, makanan khas jenang dan pecel pitik yang terbungkus cantik dengan daun pisang, dan sayur kulupan menopang hasrat kuliner untuk segera mencicipinya. Pecel pitik, campuran parutan kelapa, bumbu kacang, dan bumbu pedas sehingga menghasilkan rasa yang sangat khas. Pecel pitik merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Osing yang terkenal di Banyuwangi, Jawa Timur.
Setelah acara makan pagi, prosesi dilanjutkan dengan acara khataman Al-Quran. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beragama Islam, si calon pengantin pria akan memperdengarkan suaranya dalam membacakan beberapa surah dalam kitab Al-Quran dengan dibimbing oleh pemuka agama desa Kemiren. Para hadirin termasuk calon mempelai perempuan dan keluarganya duduk dengan hikmat. Dengan didampingi oleh orang tua calon mempelai pria, kedua calon mempelai melakukan penghormatan kepada para sesepuh desa dengan menyalami mereka satu persatu. Ini adalah pemandangan yang sangat mengharukan dan arif. Bapak-bapak hadirin khususnya Pak Selamat dan Bu Syariah selaku tuan rumah dan juga lupa yang berbahagia Mas Sofyan dan Mbak Desi Mirantika. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dengan bacaan hamdalah Alhamdulillah. Saat yang paling ditunggu-tunggu akad nikah. Ruang tamu rumah yang tidak begitu lebar tidak menyurutkan perhatian orang-orang di desa Kemiren untuk datang menyaksikan peristiwa sakral yang akan disaksikan tidak saja oleh manusia tetapi juga malaikat. Ayah calon mempelai wanita mewakilkan dirinya kepada penghulu untuk menikahkan putrinya, Desi Mirantika, dengan seorang pria bernama Sofyan. Desi Mirantika lawan mas kawin atau seket rupiah dibayar kontan. Barang siapa berdoa pada saat akad nikah berlangsung, diyakini apapun permohonan doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah. Sah, semua hadirin lega. Doa pun dipanjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga kedua mempelai diberikan limpahan rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri baik di dunia dan akhirat.
Keduanya sudah memiliki buku nikah yang mempunyai kekuatan hukum negara. Di dapur para wanita ternyata ada yang tetap bekerja menyiapkan makanan untuk para hadirin. Benar-benar istimewa. Sebagai tanda kebahagiaan sesudah akad nikah, mereka berpose dengan kedua orang tua dan kerabat lainnya. Gending-gending ditabuh dari gamelan. Seekor kuda jantan dengan kostum berwarna mencolok masuk ke area pentas, menari bersama seorang penari gandrung. Kuda ini dalam istilah Osing paju bersama penari gandrung. Mengangguk-angguk, mengepak-ngepakkan kakinya mengikuti tabuhan gamelan. Sang penari gandrung menari-nari. Sesekali mengibaskan selendangnya ke arah kuda. Menari yang serasi mengikuti tabuhan gamelan hingga selesai. Disinilah keunikan masyarakat Osing yang terbuka dan kreatif memadukan kesenian jaran kincak asli Madura. Masyarakat yang keturunan Madura memang secara turun-temurun juga mendiami Banyuwangi. Lagu-lagu yang dimainkan juga memakai lagu gandrung. Waktu sore sesudah sholat asar. Inilah salah satu kemeriahan lain dan sangat dinanti oleh warga desa Kemiren, arak-arakan pengantin. Arak-arakan pengantin adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Osing untuk pernikahan yang dilakukan pertama kalinya. Keluarga pengantin dan warga lainnya menyiapkan diri, mulai dari yang usia muda maupun yang sepuh. Mereka akan berjalan menyusuri desa dengan pakaian dan aksesoris masing-masing. Ada yang menyiapkan kereta, pemusik, kuntulan, dan barong, menyiapkan alat musik dan penarinya. Kuda-kuda yang dihias dengan kostum berwarna-warni juga sudah siap. Tibalah saatnya sang pengantin keluar menuju kereta kencananya. Bagaikan raja dan ratu, mereka memang diperlakukan bagaikan raja dan ratu pada hari ini. Dalam tradisi arak-arakan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pikulan. Pikulan adalah salah satu perlengkapan yang diperlukan untuk acara arak-arakan pengantin. Pikulan berisikan peralatan dapur lengkap. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa anak yang sudah menikah ini sudah mempunyai sebuah rumah tangga sendiri dan bukan menjadi tanggung jawab orang tua lagi. Bunga andong bersendiri memiliki makna andom selamat, artinya supaya selamat. Ini merupakan salah satu doa agar pernikahan kedua mempelai ini selamat dan bisa menyelesaikan
semua masalah yang dihadapi. Bantal kloso. Bantal kloso adalah simbol sebuah cinta yang sudah menyatu, disimbolkan dengan bantal merah dan kloso. Ketemune jodoh ya ning bantal kloso iku. Medale ning rasa, metune ning rasa. Artinya, bertemunya jodoh berada di atas bantal kloso. Arak-arakan pengantin dilakukan dari ujung desa ke ujung desa atau bisa juga mengitari desa. Bisa juga dari rumah warga yang dikenalnya. Tujuan pertama supaya masyarakat itu tahu bahwa mereka sudah menjadi suami istri dan tidak menimbulkan fitnah kelak bila mereka bertemu saat mereka berduaan. Rute sekitar 2-3 km mengelilingi kampung tidak terasa jauh karena atraksi peserta arak-arakan yang beragam, dinamis, dan atraktif. Pemusik, penari, baik anak-anak maupun yang dewasa semua beraksi dengan baiknya. Ada sahur, pajangan. Semuanya bisa saling berinteraksi baik sesama penyaji maupun dengan masyarakat yang menontonnya. Surup. Surup adalah prosesi yang dilaksanakan setelah arak-arakan pengantin berlangsung. Surup artinya tenggelamnya matahari. Jadi prosesi ini bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Pengantin wanita memasuki gerbang terlebih dahulu menyambut kedatangan mempelai laki-laki dengan cara melewati beberapa sesaji ritual. Sebelum kedua mempelai ini disatukan, masing-masing wali dari pengantin bertukar tempat untuk menjadi pendamping menantunya. Ketua adat juga sudah siap untuk menyatukan kedua mempelai ini dengan cara disalamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
Saat itulah pengantin disatukan. Ketua adat Osing mulai memberikan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat yang hadir di sana bahwasannya kedua mempelai ini sudah resmi menjadi suami istri. Kemudian disambung dengan doa supaya kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Setelah ketua adat memberikan pemberitahuan kepada masyarakat, ketua adat suku Osing mulai menuntun tangan mempelai wanita untuk mengusap kaki mempelai pria dengan menggunakan sesaji yang sudah tersedia, yaitu petong tawar. Petong tawar ini digunakan untuk mengusap kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan sebagai simbol pengabdian terhadap suami. Setelah itu barulah kedua mempelai dituntun untuk duduk di pelaminan. Monggo serangan Fatihah dipun ucapaken dumateng napa ingkang dados adatipun salah niki mugi-mugi kabulure Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Oh, biji sebelah, wah kayak gimana? Udah lama membeli, jual, bilang urut, kayak gitu. Ya. Wakil. Keindahan estetika kebudayaan Nusantara adalah warna identitas bangsa Indonesia. Dan masyarakat Osing juga memberikan kontribusi kearifan nilai-nilai karakter bangsa, termasuk di dalamnya gotong royong. Semoga kearifan ini juga diketahui oleh generasi bangsa Indonesia secara turun-temurun.
Kabeh rasul iko salamireng yang sokemo wayah tuyan sampun sira sang yang witi anita akening raja kanggo matenana tembe ing wayah paduka tuyan sinambele pacahnya katimono.